berdua, ini Sally dan ini Risa ya. Oke, teman-teman sini semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini moodnya gimana? Baik? Sejauh ini baik. Saya baik ya. Kenapa tuh? karena tadi pagi motor sama mobilnya lalu lalangnya bener-bener bikin bad mood. Mereka tuh nggak lihat lalu lintas itu loh, masa lampu merah diserobot gitu. Oh ya, jadi bikin kayak perasaan kayak Iya. Oke deh, kita lanjut ya. Nah, di sini aku ingin mereview sebuah film. Siapa di sini yang suka nonton film? Suka nonton film nggak? Ada suka nonton film nggak? Suka? Ya. Setiap hari pasti nonton film atau kayak cuman kalau ada waktu-waktu luang? Kalau ada waktu. Aku tiap makan. Oh, tiap makan. Film apa itu? Tapi bukan film Korea. Oh. Film animasi doang sih. Oh, ya kayak di YouTube gitu Iya, ya? betul. Aku juga setiap hari. Oh, setiap hari. Nonton Asmara Gensi. Oh, Asmara Gensi. Oh, yang di TV itu ya? Oke. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mereview sebuah film itu yang berasal dari Korea, teman-teman. Yaitu judulnya Kim Jeong Born 1982. Nah, karena ini bahasa Inggris, jadi kita sebut aja 1982 ya. Kita ke bahasa Indonesia aja, teman-teman ya. Oke. Nah, ini poster dari sebuah filmnya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang identitasnya dulu. Jadi film ini itu berjudul Kim Jeong Born 1982 yang disutradarai oleh Kim Do Young dan peran utamanya yaitu Jung Yumi dan Gong Yoo yang bergenrenya tentang drama, keluarga, sama sosial. Jadi ini mengangkat isu tentang keluarga dan juga sosial, teman-teman. Nah, tahun Indonesia itu 2019 dan durasinya itu kurang lebih 118 menit. Nah, teman-teman, film ini tuh diadaptasi dari novel. Jadi awalnya novel terlebih dahulu baru dibuat film. Novel dari karya Cho Nam-jo. Seperti itu. Nah, ini dari teman-teman pemeran utamanya. Nah, yang ini yaitu pemeran utama cewek dan yang ini pemeran utama cowok. Kalian asing nggak dengan muka ini? Asing. Nah, apalagi kalau misalnya kalian pernah nonton Train to Busan. Pernah, Nah, kalian pasti nggak asing sama muka ini. tapi lupa. Tapi lupa. Oke, gak apa-apa. Tuh kalau dia soalnya meranin di Train to Busan juga. Nah, jadi tokoh utamanya yaitu Jung Yumi berperan sebagai Kim Jeongnya. Yang ini yaitu merupakan tokoh utama perempuan yang berjuang menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Lalu dia juga mengalami kelelahan emosional, teman-teman. Nah, yang cowoknya yaitu namanya Jung Dae-hyun. Nah, ini suaminya Kim Jeong tadi. Nah, dia ini peduli dan berusaha membantu istrinya. Lalu juga namun masih dipengaruhi budaya patriarki yang ada di masyarakatnya. Nanti kita akan mengulik isi filmnya, ada apa aja sih si Kim Jeong ini, kenapa aja sih gitu ya. Nah, di sini kita bahas sinopsisnya dulu. Jadi Kim Jeong Born 1982 ini menceritakan tentang Kim Jeong, seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki seorang anak. Nah, setelah itu dia menikah, dia berhenti untuk bekerja, untuk menjadi ibu rumah tangga. Lalu ia mulai mengalami tekanan sosial akibat dari pengalaman diskriminasi gender dan tuntutan sosial yang dialami sejak kecil hingga dewasa. Nah, tekanan tersebut mempengaruhi kesehatan mentalnya dan membuatnya menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Nah, film ini mengangkat isu tentang kesetaraan gender, kesehatan mental, dan pentingnya dukungan keluarga. Oke, jadi tadi ya film ini itu mengangkat tentang isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, lalu juga mengangkat kesehatan mental. Jadi si
Kim Jong ini mengalami sebuah gangguan mental, dan juga di dalamnya ada pentingnya dukungan dari keluarganya bagaimana saat mengetahui bahwa si Kim Jong ini kena gangguan mental gitu. Nah, jadi di sini kita akan menonton trailernya dulu ya teman-teman dari film ini. Nah, itu trailer dari film Kim Jong ini. Kita lanjut. Nah, ini ada adegan pada awal-awal scene filmnya. Kita lihat. Nah, ini suaminya teman-teman. Sebentar. Nah, Nah, di sini aku jelaskan aja ya. Nah, ini pada scene di awal film ini, jadi ini tuh suaminya ini datang ke psikiater, dia menanyakan tentang kondisi istrinya. Jadi pada di awal scene-nya tuh dia sudah mengetahui tentang kondisi dari si istrinya tersebut. Terus karena dia masih ragu untuk bilang ke istrinya, gitu kan, kayak kamu tuh lagi kena gangguan mental gitu. Jadi dia berusaha untuk mencari sendiri terlebih dahulu, mencari informasi terlebih dahulu. Lalu dia datang ke psikiater untuk menanyakan tentang si kondisi istrinya. Dan psikiater tuh bilang kalau misalnya nggak bisa kalau dengar dari cerita orang, harus si orang tersebut yang datang ke psikiaternya gitu kan. Karena ya kalau misalnya dari cerita kayak kita cuma dengar dari cerita orang lain kan kita nggak tahu ya gimana aslinya gitu, apa yang dialami. Jadi nanti ada saatnya si istrinya tuh bakal datang ke psikiaternya gitu. Ini pas di sini masih suaminya terlebih dahulu yang datang ke psikiaternya. Nah, tuh dia bilang bukan saya tapi istrinya kayak gitu. Kalau begitu, dan psikiaternya bilang kalau begitu dia harus datang sendiri. Jadi istrinya harus datang ke psikiaternya. Nah, selanjutnya ini. Nah, pas adegan ini tuh adegan berikutnya setelah si suaminya datang ke psikiater. Pas ini itu pas tahun baru. Jadi di Korea tahun baru saat itu memperingati hari kematiannya juga, mungkin hari kematian orang tua si mertuanya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini Kim Jong, dan ini tuh ibu mertuanya. Jadi ibunya si istrinya tersebut, ibunya suaminya tersebut. Jadi kalian bisa lihat ini bahan masakan semua teman-teman. Kita lihat video dulu. Maaf ini nggak ada suaranya teman-teman. Nah, tadi tuh si Depunya bilang kalau ke
pengeluarannya juga cuman dikitan doang gitu kan. Lagian juga beli juga bisa kayak gitu. Nah sebenarnya di film ini itu si suaminya itu apa ya, baik gitu loh, kayak suami able gitu, green flag gitu kan ya, enggak yang harus nuntut istrinya harus masak terus gitu, enggak, kayak dia juga mikirin si istrinya gitu. Ini kita lanjut tuh, pokoknya si mertuanya ini kayak ngapain sih pesen makanan dari luar kayak gitu kan. Lagian juga ini cuma setahun sekali kan gitu kan. Nah, pas di sini. Nah, di sini. Ini kan piring kotor. Jadi si Dehun itu, si suaminya itu melihat kalau banyak piring kotor. Terus di adegan berikutnya si Dehun ini pengen nyuci piring tersebut. Maksudnya kayak nggak apa dong, lagi juga dia lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dia pengen nyuci si piring ini. Nah setelah itu pas dia mau nyuci, terus kan si istrinya langsung kayak udah jangan gitu loh, karena kan ada mertuanya gitu kan, yang takutnya si mertuanya ngira setiap harinya si Dehun tuh kayak gitu. Terus itu mertuanya kayak apa ya, nyindir secara halus gitu loh, kayak anak aku mah emang kayak modern banget ya, kayak bareng istrinya gitu. Sedangkan nggak apa-apa lah sih guys, cuma nyuci piring gitu loh. Nyuci piring juga kan bukan tugas wanita. iya, bukan cuma tugas seorang wanita gitu kan. Cowok juga bisa, kayak suami juga bisa gitu kan. Nah kayak gitu. Nah dari sini si yang menjadi diskriminasi gender itu ya mertuanya tersebut. Sini. Nah ini si Dehun ini mau nyuciin piring kotor itu tuh. Dia bilang tak apa, aku akan menyucinya gitu. Karena si Dehun juga ngeliat istrinya capek guys, kayak dari pagi masak terus di dapur terus kan belum lagi nyuci piringnya gitu. Nah selanjutnya di sini. Nah ini kalian bisa lihat guys, ada sangat-sangat kesenjangan banget yang ini bapak mertuanya, dia sedang diam di depan TV. Lalu ini ada suaminya si Dehun tadi sedang main bersama anaknya. Lalu ini ada ibu mertuanya tadi lagi duduk santai, sedangkan Kim Ji Young itu ada di sini, dia lagi nyuci piring. Maksudnya tuh dalam keluarga ini tuh gak ada nggak ada yang berkontribusi semuanya gitu loh. Kayak ya udah yang di dapur tuh cuman anak perempuan doang gitu. Jadi anak laki-laki tuh nggak boleh ke dapur gitu. Terus di adegan berikutnya, nah sebelum adegan ini tiba-tiba kakaknya si Dehun ini datang. Kakaknya juga udah berkeluarga, dia datang, dia makin capek dong karena makin disuruh sama si mertuanya ini, disuruh ngambilin makanan gitu kan, disuruh ngambilin hidangan gitu kan. Kayak capek dong dia, kayak terus dia tuh kayak diem, terus kayak mikir. Nah di sini dia udah mengalami gangguan mental. Nah gangguan mentalnya itu yaitu dia kayak tiba-tiba berubah menjadi ibunya. Kayak bukan kerasukan ya, karena dia tuh mengalami depresi. Jadi dia tuh kayak di situ tuh berubah menjadi si ibunya gitu. Dia seolah-olah dia ngomong kalau dia tuh jadi ibunya. Dia tuh bilang ke mertuanya, dia bilang kayak aku juga kangen sama anak aku loh, kayak gitu kan. Pokoknya dia tuh ngomong kalau misalnya seakan-akan dia tuh ibunya si cewek tersebut gitu. Nah di sini selanjutnya di adegan berikutnya. Nah, film kemudian membawa penonton melihat masa kecil Ji-young. Sejak kecil ia mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan saudara laki-lakinya. Keluarga lebih sering memprioritaskan anak laki-laki karena dianggap penerus keluarga. Sementara itu Ji-young dan saudara perempuannya diharapkan lebih banyak mengalah dan membantu pekerjaan rumah. Jadi Kim Jong ini memiliki
tiga bersaudara. Yang pertama itu kakaknya cewek, terus habis itu yang kedua Kim Jong tersebut, dan yang ketiga itu anak laki-laki cowok. Nah, sedangkan di sini tuh di adegan ini tuh sebenarnya ada siapa namanya adiknya, tapi yang disuruh bantu-bantu yaitu cuman ceweknya doang gitu. Si adiknya tuh nggak disuruh bantu-bantu. Kalau misalnya orang emang kayak nggak mikir cowok-cowok mah nggak usah bantu-bantu, kalau misalnya nggak mikir kayak gitu pasti bakal disuruh bantu-bantu dong, karena untuk mempersiapkan gitu kan buat makan. Terus di sini, nah ini tuh neneknya, ini kedua itu tuh neneknya mereka berdua, neneknya Kim Ji-young. Nah terus si nenek ini tuh kayak bilang kalau misalnya cewek tuh bakal di rumah gitu, bakal kerjanya tuh ya di rumah. Nah di sini tuh kan neneknya tuh pokoknya si neneknya tuh bilang kalau misalnya cewek tuh ujung-ujungnya tuh bakal di rumah, istilahnya kayak gitu kan. Kalian sering kan mendengar istilah kayak gitu? Iya, sering banget. Nah sering kan. Terus si Kim Ji-young dia tuh bilang kayak enggak gitu loh, kalau misalnya nggak bakal kayak dia juga bisa buat kayak bekerja gitu. Terus kayak si neneknya malah bilang gini, dengarkan anak perempuan yang berani mengungkapkan perasaannya. Berarti masa iya anak perempuan gak boleh gitu mengungkapin perasaannya? Nah dari adegan ini aja sudah terlihat bahwasannya memang sudah dari dulu si Kim Ji-young ini mengalami diskriminasi gender, mengalami ketimpangan gender, teman-teman. Nah selanjutnya di adegan di sini ini suaminya itu lagi ada di kantor ya teman-teman, di kantor. Terus dia ini kayak lagi nyari tahu apa sih yang dialami sama istrinya, apakah depresi atau kerasukan, karena istrinya tiba-tiba berubah jadi orang lain gitu kan teman-teman. Pasti kalian juga kalau misalnya kalian ngeliat gitu ya orang yang mengalami gangguan kayak tiba-tiba jadi orang lain, pasti mikirnya kerasukan gak sih? Ya kan? Nah, si suaminya itu nyari tahu lewat, kalau di kita lewat Google kayak gitu, nyari tahu apa sih yang sedang dialami oleh istrinya. Nah, udah kayak gitu, pas di rumah si suaminya itu bilang kalau misalnya dia harus ke psikiater. Nah sebelumnya istrinya tuh bilang kalau misalnya dia tuh mudah lelah, mudah capek, terus juga mudah sering lupa gitu kan. Nah jadi si suami bilang coba kamu ke psikiater kayak gitu. Dan dari sini aja sebenarnya sudah terlihat bahwasannya si suaminya ini baik ya teman-teman, enggak yang kayak udah sih lagi juga kamu ngapain sih pegel kayak gitu, orang kamu juga cuma di rumah kayak gitu kan. Bukan tipe yang seperti itu gitu. Dia juga memikirkan tentang kondisi istrinya tersebut. Nah selanjutnya di adegan berikutnya, nah ini adegannya ada pada di sebuah kantor yang dulunya itu kantor si Kim Ji-young ini. Nah ini itu teman-temannya Kim Ji-young. Jadi teman-teman di sini itu di adegan ini tersebut itu si cewek ini tuh kan ketemuan nih sama cowok ini. Nah si cowok itu bilang kayak kamu jangan ke toilet yang lantai 3 ya. Terus si ceweknya kayak nanya kenapa, emang ada apa gitu, kenapa nggak boleh. Terus alasannya kayak situ lagi rusak, toiletnya lagi rusak, lagi ada pembenahan toilet gitu. Terus abis itu dia kayak pikir kok aneh banget ya alasannya gitu kan. Nah terus habis kayak gitu dia kayak nggak percaya kan, maksudnya masa iya lagi ada perbaikan gitu kan. Nah terus habis itu dia ngecek lah bareng teman-temannya, ada apa sih, bener gak sih kayak gitu kan. Terus kalian tahu setelah dicek ternyata di salah satu toilet tersebut dipasang kamera tersembunyi teman-teman. Di toiletnya itu dipasang kamera sembunyi, jadi kayak mereka cewek-cewek kayak
buang air besar, buang air kecil gitu, direkam terus kayak ya ada kamera tersembunyinya. Supaya ini jahat banget sih kalau menurut aku ya. Oke, ini kan teman-teman udah pada ngantuk nih ya. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Oke. Mau? Mau. Oke, jadi sekarang duduknya agak deketan, agak mepet, ayo. Nah, kalian hadap ini apa? Ke samping teman-teman. Kanan. Iya, kanan. Kanan teman-teman. Terus tangannya di pundak. Nah, pijat sekarang pijat. Ada geli ya? Sekarang pijat. Lu kuat geli. Pijat. Oke, kalau misalnya gini kayak gini aja nih, kayak gini. Terus sekarang yang kayak rintik-rintik kayak gitu teman-teman. Tuh. Oke, sekarang sebaliknya ke kiri, hadap ke kiri. Kalau geli digituin aja. Terus diam, rintik-rintik. Oke, sudah. Nah, terus kalian tahu gak sih yang ini yang kalau misalnya saya sebutin semangat. Ya, tahu. Semangat. Ini tahu kan? Tahu. Oke, kita kayak gitu ya. Oke. Yang semangat ya. Oke. Yang keras ya. Ya. Biar kalian gak ngantuk ini. Oke, 1, 2, 3. Iya, tepuk semangat gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, tadi sudah speaking. Gimana ini teman-teman? Udah fokus kembali? Sudah fokus. Siap ya? Lanjut ya. Siap. Nah, tar dulu. Nah, ternyata abis ini ada sebuah adegan, sebuah scene. Kita lihat videonya ya teman-teman ya. Ya. Ini macet ya guys. Iya, mulai gitu. Iya, mulai. Nah, oh kan nggak kelihatan nggak guys? Gelap nggak ternyata ya? Sedikit Oh, sih. sedikit. Ada Oh. merah-merah. Oke, nggak apa-apa, yang penting kelihatan lah ya. Oke, jadi di sini itu ini Kim Ji Young pas masih SMP. Nah, di adegan ini pokoknya si Kim Ji Young ini baru pulang dari sekolahnya nih. Maaf guys. Nah, ini dia lagi ada di dalam bus. Terus habis itu kan kalau di bus kan dia kan berdiri, terus di belakangnya pasti kan ada orang lain kan. Nah, pas banget di belakang dia itu ada cowok. Cowoknya juga temen sekolah dia. Nah, terus udah kayak gitu, ternyata di dalam bus itu Kim Ji Young ini mengalami pelecehan seksual teman-teman. Oh my god. Mengalami pelecehan seksual teman-teman. Maaf ya ini agak nge-lag, gak apa ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ya. Nah, di dalam video tersebut Kim Ji Young itu mengalami pelecehan seksual. Terus untungnya ada seseorang yang membantu si Kim Ji Young ini. Nah, tadi teman-teman lihat gak kalau misalnya si Kim Ji Young ini minta minjem HP ke salah satu ibu-ibu. Kelihatan kan tadi?
Iya, buat SMS ke ayahnya. Suruh ayahnya nunggu di pemberhentian berikutnya. Pas dia turun di pemberhentian bus, si cowoknya juga ikutan turun kan, Terus habis itu setelah kayak busnya agak jauhan, ternyata si ibu-ibu itu juga ikutan turun. Jadilah si cowok tersebut kabur gitu kan, nggak ngedeketin si Kim Jong lagi nih. Di situ si Kim Jong nangis tuh, terus ditenangin lah sama si ibu-ibunya kayak udah nggak apa-apa, tenang, kamu aman sekarang gitu. Sudah kayak gitu, ayahnya datang, udah kayak yaudah ayo pulang gitu kan. Nah, pas di jalan pulang kayak si Kim Jong ini cerita lah kalau misalnya dia mengalami hal tersebut di bus. Terus kalian tahu nggak reaksi bapak ayahnya kayak gimana? Gimana? Seperti apa? Nah, jadi ayahnya itu bilang ke si Kim Jong ini kalau misalnya kayak lagian kamu pakainya roknya pendek gitu. Yang disalahin malah si Kim Jong-nya, anaknya, bukan si pelakunya. Seharusnya kan bapaknya kayak iya kok bisa, terus juga bapaknya kayak kok bisa ya anak saya tuh digituin gitu. Gimana sih seorang bapak kan harusnya kayak merasa tersakiti juga kan kalau anaknya digituin sama orang lain gitu kan. Nah ini dia malah ngebalik nyalahin Kim Jong ini, malah bilangnya kayak lagian kamu ngapain sih pakai nyalain korban, ngapain sih kamu pakai riasan gitu tuh, ngapain sih pakai rok pendek, lagian juga siapa sih yang mau digituin kan, kayak orang juga nggak mau gitu loh. Terus dia juga mungkin si Kim Jong ini ngerias diri sendiri kayak buat diri sendiri gitu loh, buat memperpuas diri sendiri gitu. Nah, ya. Lanjut di adegan selanjutnya ini kilas balik ke masa Kim Jong masih SD ya, masih kecil lah gitu. Nah di sini tuh Kim Jong lagi bersama ibunya teman-teman. Nah ini Kim Jong dan ini tuh ibunya Kim Jong. Si Kim Jong ini lagi ngerjain PR. Terus udah kayak gitu si ibunya tuh bilang kalau misalnya kayak tulisan gurunya tuh cakep. Terus si ibunya tuh cerita lah kalau misalnya si ibunya ini tuh pengen jadi sebuah guru juga, tapi mimpinya harus tertunda karena dia harus membantu adik-adik yang lainnya gitu kan. Sudah kayak gitu Kim Jong bilang lah kayak kalau kayak gitu kenapa nggak sekarang gitu, kayak kenapa nggak sekarang jadi guru. Si Bea bilang kayak sekarang sudah menjadi ibumu, ibu harus mengasuh kalian. Terus itu si Kim Jong bilang lah kayak jadi ibu nih nggak bisa ngejar mimpinya karena kami ya, karena anak-anaknya lah gitu. Nah di sini bisa kelihatan teman-teman bahwasannya diskriminasinya itu tidak hanya dialami oleh Kim Jong sendiri, tetapi ibunya juga mengalami sebuah diskriminasi juga gitu. Sejak berarti diskriminasi ketimpangan gender ini sudah ada sejak dulu gitu kan. Selanjutnya nih teman-teman, di sini ceritanya setelah kilas balik gitu ya, ceritanya si Kim Jong ini mau pergi ke rumah ibunya. Jadi rumah ibunya itu nggak berdekatan gitu ya, nggak berdekatan dengan rumah si Kim Jong ini. Dia pergilah ke rumah ibunya bersama suaminya sendirian, terus naik angkutan umum, naik kendaraan umum gitu, naik KRL. Kalau misalnya kita disebutnya KRL, naik KRL. Sudah kayak gitu, pas di KRL ternyata anaknya ini pup teman-teman. Terus jadi dia harus membersihkan terlebih dahulu pupnya. Terus belum lagi kan pas membersihkan itu anaknya rewel. Terus pas udah selesai untuk membersihkan, udah rapi gitu kan, udah siap untuk OTW lagi gitu. Nah si Kim Jong ini kebelet buang air kecil juga. Jadi kalian bisa kebayang lah ya betapa ribetnya seorang ibu gitu kan kalau misalnya mengasuh anak sendirian gitu. Oke lanjut. Nah di sini ini tadi mertuanya tadi. Nah mertuanya tuh di sini sudah mengetahui bahwasannya
si Kim Ji Young ini punya gangguan mental depresi tersebut. Nah, itu diberitahu oleh si suaminya bilang ke ibunya gitu kan kalau misalnya si Kim Young ini kena gangguan mental. Terus bukannya berempati gitu ya, bukannya kayak introspeksi diri gitu, malahan si ibunya ini menyalahkan si Kim Ji Young kayak kenapa dia nggak bisa ngurus diri dia sendiri gitu, padahal itu juga bukan salah dia kan, dia kayak gitu juga karena tekanan sosial dari mertuanya juga, terus dari ayahnya juga gitu kan. Tapi kasihannya si ibunya ini, si mertuanya ini malah menyalahkan si Kim Ji Young-nya. Selanjutnya, nah pas di sini ini si Kim Ji Young-nya masih ada di rumah ibunya. Pas di sini itu si bapaknya itu ulang tahun, terus jadi ngundang saudara-saudara dari bapaknya, dari bapaknya Kim Ji Young ya. Sudah kayak gitu, ini mereka ini itu merupakan bibi dari si bapak-bapaknya tersebut. Terus si bibi ini itu bilang kalau misalnya kayak walaupun Kim Ji Young ini jadi ibu rumah tangga, harusnya bisa berdandan layaknya wanita gitu, berdandan rapi gitu guys. Terus sudah kayak gitu, nah pas sudah kayak gitu, pas bibi lagi ngomong kayak gitu, ada yang cewek, ya ada yang cowoknya datang bersama kakak ceweknya gitu kan, datang bawa makanan. Nah si adiknya itu tuh bawa makanan guys, bawa apa? Jinjingan lah, bawa plastik gitu, bawa makanan. Terus si bibinya malah bilang gini, mengapa meminta adik lelakimu untuk membawa semua makanannya? Emang kenapa? Emang nggak boleh gitu kan cowok bawa makanan gitu? Boleh-boleh aja nggak sih kayak itu ngebawain makanan tuh kayak nggak harus perempuan gitu lah. Emang cowok nggak bisa gitu kan? Kayak gitu. Pokoknya di sini juga dari si keluarga bapaknya juga dia mengalami diskriminasi gender juga, ketimpangan gender juga. Nah, lanjut di adegan berikutnya. Ini sudah ganti hari ya kak, cepat aja ya teman-teman. Di adegan berikutnya di sini itu Kim Ji Young itu ditawari sebuah pekerjaan oleh manajer lamanya gitu kan untuk bekerja kembali gitu. Di sini dia itu sudah berbicara kepada suaminya kayak aku tuh pengen kerja lagi, kayak kita gimana, kayak kedepannya kayak gimana, apakah kita harus mencari pengasuh apa kayak gimana gitu. Nah di sini itu Kim Ji Young sedang mencari pengasuh, tapi itu si suaminya bilang kayak ya udah kalau misal emang nggak dapet pengasuh gitu ya, nggak dapet pengasuh untuk mengasuh anaknya, biarkan si suaminya itu memilih cuti melahirkan. Jadi di perusahaannya itu punya cuti melahirkan gitu kan ya. Jadi biarin si suaminya itu gunain si cuti melahirkannya tersebut. Terus udah kayak gitu, udah dong ketemu dong titik terangnya kayak gimana. Jadi kayak ya udah berarti si suaminya cuti melahirkan. Udah kayak gitu, pokoknya di adegan ini si ibunya Kim Ji Young itu telepon ke mertuanya kayak karena habis dikirimi obat-obatan oleh si mertuanya, terus dia kayak telepon kayak ke mertuanya kayak ngapain dapat. Nah pas sudah kayak gitu, pas ditelepon si Kim Ji Young ini bilang kalau misalnya dia mau kerja lagi dan suaminya bakalan ngambil cuti melahirkan. Udah kayak gitu, pas bilang kayak gitu, mertuanya nggak terima. Dia bilang kalau misalnya kayak bilang ke Kim Ji Young, bilang kalau misalnya kamu tuh jangan menghalangi karir anak saya gitu. Nah setelah seperti ini, si ibunya suaminya itu, si mertuanya itu langsung nelfon ke ibunya Kim Ji Young kayak bilangin tuh ke anak kamu kayak gak usah menghalangi karir suaminya gitu. Terus habis itu si ibunya nggak terima,
bilanglah ke mertuanya gitu ya, ke besannya gitu, kalau misalnya dulu juga Kim Jong juga punya karir gitu tuh, dia merupakan seorang kerja gitu kan, tapi ya harus berhenti karena dinikahi oleh putranya dan juga memiliki cucu seperti itu. Nah, udah kayak gitu, pas di adegan ini itu si ibunya suaminya ini keceplosan lah bahwasannya si Kim Jong ini sedang mengalami gangguan mental, sedang tidak sehat. Terus ibunya kaget dong ya teman-teman, kayak anaknya lagi nggak sehat, lagi kayak gitu. Dia kaget. Nah terus adegan selanjutnya si ibunya ke rumah si Kim Jong ini. Oke nih, ini lanjut ke adegan ibunya datang ke rumah Kim Jong. Nah ibunya melihat Kim Jong ini lagi termenung gitu ya, lagi murung gitu. Siapa sih yang nggak sakit hati gitu ya ngelihat si anaknya kayak gitu lagi nggak sehat gitu kan. Maaf ini kayak sepertinya nggak kelihatan ya teman-teman, agak gelap. Gak apa-apa ya? Oke. Sudah kayak gitu, di adegan tersebut, di adegan ini tiba-tiba Kim Jong berubah lagi menjadi neneknya, kayak bilang ke ibunya kalau misalnya kayak gak usah terlalu diambil pusing gitu loh, karena si ibunya juga sudah banyak berjuang gitu kan. Terus nah di situ ibunya tuh benar-benar baru ngeliat langsung kejadian Kim Jong seperti itu gitu, kayak nggak percaya dong ya kok anaknya bisa sampai kayak gini, berarti ada yang salah ini kayak dari lingkungan sekitarnya kayak gitu. Terus nah di adegan ini itu si ibunya udah balik ke rumahnya. Sudah kayak gitu si ibunya nih belum bilang kan ke anggota keluarganya bahwasannya Kim Jong ini seperti ini, mengalami gangguan mental. Terus tiba-tiba bapaknya datang bawa obat-obatan herbal gitu. Terus udah kayak gitu ditanya kan, kayak ini buat siapa? Kayak gitu, buat ibu kah? Ternyata bukan, ternyata obat itu buat si anak laki-laki tersebut. Terus kayak ibunya makin marah dong, kayak kok belinya cuma buat anak laki-laki doang sih, sedangkan kita tuh punya 2 anak perempuan juga loh, kayak kenapa nggak dibeliin 3 gitu, kenapa yang diberhati itu cuma 1 doang kayak gitu kan. Ibunya makin sedih dong guys di situ. Jadi kayak makin terlihat gitu ya ketimpangan gendernya, bahwasanya si bapaknya ini tuh lebih fokus ke anak laki-laki doang. Nah di sini selanjutnya di sini itu si Daehyun, si suaminya itu mulai berbicara ke istrinya bahwasannya si istri itu sedang mengalami gangguan mental gitu. Bahwa awalnya si istrinya nggak percaya, kayak kenapa, kayak orang aku baik-baik aja gitu. Akhirnya ditunjukin lah sebuah video bahwasannya dalam video tersebut si Kim Jong ini sedang berubah menjadi orang lain gitu. Di situ dia udah kayak ternyata selama ini saya kayak gitu kan. Terus itu si suaminya menyarankan istrinya untuk ke psikiater. Sudah seperti itu, akhirnya si istrinya menemui psikiater teman-teman. Di sini istrinya sudah menemui psikiater, dia sudah berani bertemu psikiater. Nah, selanjutnya di sini di adegan ini adegan terakhir ya teman-teman. Nah, ini sudah mau masuk ke ending. Nah, di sini selama proses terapi, Kim Jong ini mulai berani mengungkapkan perasaan yang selama ini dia pendam, kayak rasa lelah, terus ketidakadilan yang dialaminya sebagai perempuan, tekanan sebagai ibu rumah tangga, terus juga diskriminasi yang dialami sejak kecil gitu ya. Nah, ia juga mulai menuliskan pikiran dan emosi dalam sebuah
Jong terlihat lebih baik, terus juga lebih percaya diri, terus juga ia mulai menulis pengalaman serta pandangan tentang kehidupan perempuan dan ibu. Nah, film berakhir saat Jong duduk di meja dan mulai menulis kisahnya sendiri yang mengisyaratkan bahwa ia telah menemukan kembali suaranya dan sedang dalam proses pemulihan. Nah, pesan dari film ini tadi ceritanya sudah berakhir ya teman-teman. Ceritanya akhirnya si Kim Min Jong ini mulai berusaha pulih kembali, mulai bangun kembali. Nah, pesan dari film tersebut yang pertama itu pentingnya kesetaraan dan gender. Nah, di film ini menunjukkan bahwasannya perempuan itu sering banget ya mengalami perlakuan yang berbeda sejak kecil, kayak dibedakan gitu antara laki-laki dan perempuan, kayak perempuan mah ujung-ujungnya juga di rumah doang gitu. Kalian sering kan kayak denger kata-kata kayak gitu. Iya, Sering. Terus itu ya, terus juga kesehatan mental juga harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya kayak punya teman gitu, terus kayak dia ternyata kayak kalau kalian lihat kok dia muru-muru gitu, tanyain kenapa gitu. Terus juga dukungan dari keluarga juga sangat penting. Tadi untungnya Kim Jong itu punya ibu yang mendukung dia, mensupport dia, lalu juga punya suami yang sayang juga, yang gak red flag gitulah ya. Terus juga di sini juga kita jangan menilai orang dari penampilannya, karena banyak yang menganggap bahwa Jong ini baik-baik saja karena terlihat normal, padahal ia sedang memikul banyak beban emosional. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat teman kalian kayak kok dia happy aja ya, nah padahal kalian nggak tahu kan aslinya kayak gimana gitu. Apa yang sedang dia rasain kan nggak tahu kan. Terus juga selanjutnya juga pesan dari film ini, perempuan juga memiliki hak untuk berkembang. Jadi kita juga teman-teman sebagai perempuan gitu, nggak cuman di rumah doang gitu, kita juga bisa bekerja, kita juga bisa mencapai pendidikan yang tinggi gitu. Walaupun emang kayak gak apa-apa kalau misalnya kita udah berpendidikan gitu, nanti juga pendidikan kita juga bakalan ditularkan bakal kita kasih juga ke anak-anak kita kayak gitu. Nah, gimana ini teman-teman? Pesan dan kesannya seru banget. Jadi kita bisa tahu pentingnya kesetaraan gender, terus juga tentang kesehatan mental sama kayak dukungan keluarga itu kan penting banget ya. Ya, terus juga kalian pernah nggak sih kalian ngalamin ketimpangan gender kayak diskriminasi gender gitu dari lingkungan sekitar kalian? Iya pernah. Ya, Saya. Kayak gimana? Saya punya kakak laki-laki, dia tiduran mulu, saya terus yang nyuci piring, nyapu. Iya kan, kayak gitu tuh emang sering gitu ya guys. Oke teman-teman, sekian ya dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan juga semoga bisa menambah pengalaman dari kalian. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa menonton filmnya secara langsung gitu ya. Baik. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.